Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dilanjut untuk bagian ketiga ya, masih di ini teh ayat 99 sampai 103 ya, surat Al-Baqarah. Karena terlalu panjang, kita bagi jadi beberapa bagian. Ini untuk bagian ketiga ya, lanjut dari pendapat penulis ya, Ibnu Katsir sendiri. Setelah kemarin kita sampai ke tentang jenis-jenis sihir ya dari Ar-Razi. Baik. Penulis Ibnu Katsir berkata, dimasukkan Penulis Ibnu Katsir berkata, dimasukkannya macam-macam sihir ini ke dalam ilmu sihir karena kelembutan jangkauannya. Sebab menurut bahasa, sihir merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya sangat lembut dan tersembunyi. Abu Abdillah Al-Qurtubi mengatakan, menurut kami Ahlus Sunnah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Hal itu berbeda dengan paham Mu'tazilah dan Abu Ishaq Asfarayini, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, di mana mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah kepalsuan dan ilusi belaka. Di Al-Qurtubi berkata, di antara sihir ada yang berupa kelihayan dan kecepatan tangan, misalnya tukang sulap. Al-Qurtubi mengemukakan, di antara sihir ada yang menggunakan ucapan-ucapan yang dihafal dan mantra-mantra yang terdiri dari nama-nama Allah Ta'ala. Ada juga yang berupa perjanjian dengan setan, dan ada pula yang menggunakan ramuan, dupa, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna minal bayani lasikhron. Sesungguhnya di antara bayan itu ada sihir. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Hal itu bisa jadi sebagai pujian, sebagaimana yang dikemukakan oleh suatu kelompok, dan mungkin juga merupakan suatu celaan terhadap balaghah, dan ini menurut Al-Qurtubi yang lebih tepat. Karena balaghah itu membenarkan yang batil, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, fala'alla ba'dakum ayyakunna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu. Mungkin sebagian di antara kalian lebih pandai membuat hujahnya daripada sebagian lainnya. Lalu aku mengambil keputusan yang menguntungkannya. Hadis riwayat Khamsah, Imam Bukhari, Imam Muslim,
Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasai. Ini contoh ungkapan balaghah ya. Nah, dalam bukunya yang berjudul Al-Isyrafu ala Madzahibi Asyraf, mengenal madhab-madhab yang mulia, Al-Wazir Abul Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah rahimahullahu telah membahas suatu bab khusus mengenai sihir. Ia mengemukakan para ulama telah sepakat bahwa sihir itu mempunyai hakikat berpengaruh. Kecuali Abu Hanifah yang mengatakan sihir itu sama sekali tidak memiliki hakikat. Para ulama, lanjut Ibnu Hubairah, berbeda pendapat mengenai orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengemukakan orang yang mempelajari dan mengamalkannya dapat dikategorikan kafir. Di antara sahabat Abu Hanifah ada juga yang berpendapat bahwa orang yang mempelajari sihir dengan tujuan untuk menjauhi dan menghindarinya tidak dapat dianggap kafir. Sedangkan orang yang mempelajari dengan dengan keyakinan bahwa hal itu dibolehkan dan dapat memberi manfaat baginya, maka ia sudah termasuk kafir. Demikian halnya orang yang berkeyakinan bahwa setan-setan itu dapat berbuat sekehendak hatinya dalam sihir itu, maka ia juga dapat dikategorikan kafir. Baik, selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan, jika ada seseorang yang mempelajari sihir, maka kami akan katakan kepadanya, terangkan kepada kami sihir yang engkau dimaksud. Jika ia menyebutkan hal-hal yang mengarah pada kekufuran, seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, yaitu berupa pendekatan diri pada bintang yang 7 dan keyakinan bahwa bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka ia termasuk kafir. Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tapi jika ia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir. Jadi sama-sama kafir ya, menurut Imam Syafi'i. Lebih lanjut Ibnu Hubairah mempertanyakan, apakah dengan sekedar pengamalan dan penerapan sihir seseorang tukang sihir harus dihukum mati? Mengenai hal ini Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dihukum mati. Penulis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat lain, tidak harus dihukum mati. Tetapi jika dengan sihirnya seorang tukang sihir membunuh seseorang, maka ia harus dihukum mati. Demikian menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah mengemukakan si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati kecuali jika ia telah melakukannya berulang-ulang atau mengakui telah melakukan sihir pada orang tertentu. Menurut keempat imam tersebut di atas kecuali Imam Syafi'i, jika ia dibunuh, maka pembunuhan itu dimaksudkan sebagai hukuman baginya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai kisos. Jadi menurut Imam Syafi'i itu adalah, kalau yang lain adalah karena tindakan, tapi menurut Imam Syafi'i dibunuhnya si tukang sihir karena kisos, karena mungkin dengan sihirnya itu telah membunuh orang lain, seperti itu mungkin. Kemudian Ibnu Hubairah mempertanyakan juga, jika seseorang tukang sihir bertaubat, apakah diterima taubatnya? Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, taubatnya tidak dapat diterima. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad pada riwayat yang lain menyatakan bahwa taubatnya diterima. Menurut Abu Hanifah, tukang sihir dari ahlul kitab harus dibunuh sebagaimana tukang sihir muslim. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, tukang sihir dari ahlul kitab tidak dibunuh. Hal itu didasarkan pada kisah Labid bin al-Asham. Lebih lanjut, para ulama berbeda pendapat mengenai wanita muslimah yang menjadi tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah, wanita penyihir itu tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjara.
Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, hukum yang diterima tukang sihir wanita itu sama dengan hukuman yang diberlakukan bagi tukang sihir laki-laki. Wallahu a'lam. Lanjut. Abu Bakar Al-Khalal meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia mengatakan tukang sihir dari kalangan orang muslim harus dibunuh. Sedangkan penyihir dari kalangan orang musyrik tidak dibunuh. Karena Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, tetapi beliau tidak membunuhnya. Al-Qurtubi pernah menukil dari Malik rahimahullahu, ia mengatakan tukang sihir dari orang kafir zimmi harus dibunuh jika sihirnya itu membunuh orang. Ibu Huwais Mindad meriwayatkan dua pendapat dari Imam Malik mengenai orang kafir zimmi yang melakukan sihir. Pertama, ia diminta bertaubat. Jika ia mau bertaubat dan masuk Islam, maka ia tidak dibunuh. Dan jika tidak, maka ia dibunuh. Kedua, ia harus dibunuh meskipun sudah bertaubat dan masuk Islam. Sedangkan mengenai tukang sihir muslim, jika sihirnya itu mengandung kekufuran, maka menurut 4 imam dan juga ulama lainnya, orang itu termasuk kafir. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulu innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir. Surat Al-Baqarah 102. Akan tetapi Imam Malik berkata, jika sihir itu tampak padanya, tidak diterima taubatnya karena dia seperti seorang zindik kafir. Apabila ia bertaubat sebelum tampak sihir itu padanya dan datang kepada kami dengan bertaubat, kami menerimanya. Dan jika sihirnya membunuh, maka dibunuh. Imam Syafi'i mengatakan jika tukang sihir itu mengatakan aku tidak sengaja membunuhnya, maka ia termasuk pembunuh yang tidak sengaja dan diharuskan baginya membayar diah. Hal yang paling ampuh untuk mengusir sihir adalah apa yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW, yaitu Mu'awwiyazatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Dalam sebuah hadis disebutkan, lam yata'awwadil muta'awwidu bimislihima. Orang yang berlindung tidak berlindung sekokoh berlindung dengannya, An-Nas dan Al-Falaq. Demikian juga ayat kursi, karena bacaan itu dapat mengusir setan. Oke, itu untuk bagian 3 ya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.